mudah-mudahan kita semuanya dalam acara iktikaf ini mendapat keberkahan dari Allah SWT. Mudah-mudahan Bapak Ibu, Wabil Khusus Pak Kiai sehat selalu selama Ramadan, sehingga kita dapat mengoptimalkan ibadah kita selama Ramadan ini. Yang belum niat iktikaf, mari kita bersama-sama niat iktikaf ya. Jadi nanti kalau keluar masuk masjid segala macam, kalau ini selalu diniatkan dalam masjid untuk beriktikaf. Mari kita mulai niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid madumtu fihi sunnatillahi ta'ala. Mudah-mudahan selama duduknya kita di dalam masjid itu sebagai pahala-pahala yang melibatkan dari Allah SWT. Karena sudah malam, langsung saja waktu dan tempat saya serahkan pada Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin, hadirat dan adik-adik sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Baitul Husna, Bapak Haji Mudzakkir dan jajarannya, Kiai Haji Enoh Badri dan para asatid yang lainnya juga. Semoga Allah anugerahi panjang umur yang mubarakah, sehat wal afiat dan ilmunya terus bermanfaat bagi agama dan umat ini ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan untuk kita semua juga kita doakan, kita mohon pada Allah mudah-mudahan kita semua selalu dalam naungan rahmat, barakah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa idz adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Qur'an itu la raiba fih. Tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Qur'an dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Qur'an itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah.
Tentu saya wasiatkan untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi, dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Di ayat tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Di dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla bal rana ala qulubihim. Di situ ada kata ron. Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan ron itu adalah noktah hitam yang menempel di hati karena perbuatan dosa yang seseorang lakukan. Jadi kalau kita berbuat dosa, hati kita itu ada noktah hitamnya, kotor gitu maksudnya. Semakin sering seseorang berbuat dosa, itu semakin kotor hatinya. Kalau nggak pernah dibersihkan dengan istighfar, betul-betul kotorlah hati itu. Nah, hati itu kalau sudah kotor, sebagaimana jasmani yang kotor mudah berpenyakit, maka ruhani yang kotor itu juga menyebabkan mudah kena penyakit. Ada sebagian yang mengumpamakan dengan perumpamaan kalau ada tanah kosong, terus tanah kosong itu nggak pernah dirawat, akan tumbuh aneka semak belukar di situ. Kalau semak belukar tumbuh nggak karu-karuan itu, maka aneka binatang betah di situ, tikus, kelabang, mungkin ular juga. Maka hati yang nggak pernah dibersihkan, nggak pernah dirawat, itu nanti betah itu aneka penyakit itu, sombong, riya, sum'ah, ujub, serakah dan yang lain-lain. Nah, jadi singkat kata singkat cerita, kalau nggak pernah diistighfari, hati itu kotor. Kalau hati kotor mudah kena penyakit. Sebagaimana penyakit fisik kalau dibiarkan nggak diobati tambah parah sakitnya, maka hati yang nggak pernah diobati itu juga akan semakin parah sakitnya. Kalau bahasa Al-Qur'annya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Jadi tambah lama tambah parah sakitnya. Kalau sakit yang parah dibiarkan saja, itu sebagaimana fisik yang tambah parah dibiarkan lama-lama bisa sekarat. Hati yang dibiarkan itu, ya dibiarkan tambah parah sakitnya, itu lama-lama bisa sekarat juga. Nah, sekaratnya hati itu ditandai dengan sulit menerima nasihat. Bahkan tidak hanya sulit, pakai dal, sulid bahkan, saking sulitnya itu.
sulit menerima nasihat. Sehingga digambarkan innalladzina kafaru sawaun alaihim aandartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, atau orang-orang yang ingkar hatinya itu, atau orang-orang yang menutup dari kebenaran, itu sama saja, kata Allah dalam ayat itu, engkau beri peringatan atau tidak wahai Nabi, sama saja, mereka tidak akan beriman. Jadi indikasi sederhana kalau orang itu sudah sekarat hatinya, itu sulit pakai dal tadi menerima nasihat. Sebagaimana hati, sebagaimana fisik yang sekarat dibiarkan bisa mati, hati yang sekarat bisa dikunci mati oleh Allah. Kalau bahasa Al-Qur'annya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Dikunci mati hatinya oleh Allah. Kalau hati dikunci mati, ini kita nggak bisa ngapa-ngapain. Paling yang pertama kita hanya bisa mendoakan. Kalau orang dikunci mati hatinya oleh Allah itu, soalnya parahnya gini, kalau dari kunci mati itu, kalau sekarat kan susah dinasihati. Kalau dikunci mati itu, kalau dinasihati itu masuk kuping kanan, masuk kuping kiri, keluar dari mulut gitu. Jadi galakan dia gitu maksudnya. Jadi kalau dinasihati itu masuk kuping kanan, masuk kuping kiri, keluar dari mulut. Alias galakan dia biasanya. Karena nggak cuman keras kepalanya memang keras ini biasanya. Jadi kalau dinasihati itu kayak mukul kendang itu, tang gitu, jadi bunyi itu, saking kerasnya. Ya tahaddad, sudah membesi kalau bahasanya para ulama itu. Tidak hanya ya tahajjud, tidak hanya membatu, bahkan membesi bahkan. Wis, singkat kata singkat cerita, mungkin yang kita bisa lakukan untuk orang yang jenis seperti ini, yang sudah dikunci mati hatinya oleh Allah. Pertama, paling kita hanya bisa mendoakan. Mendoakan. Bersyukurlah pada Allah. Dalam Islam itu kita boleh capek menasehati, tapi jangan pernah capek mendoakan. Nun sewu, terutama kalau itu anak sendiri, kalau itu pasangan sendiri, kalau itu orang tua sendiri, kalau itu masih kerabat kita terutama. Kita boleh capek menasehati, tapi jangan pernah capek mendoakan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat berdakwah di Taif itu tidak cuma ditolak Nabi, bahkan dipukuli beliau itu. Dan beliau tidak memaksakan diri melanjutkan menasihati. Udah nggak bisa dinasihati, tapi Nabi melanjutkan dengan doa. Jadi kita boleh capek menasihati, itu boleh. Wes daripada perang nggak usah dinasihati lah, didoakan saja. Nah, yang penting jangan pernah capek mendoakan. Bahkan beberapa sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masuk Islam itu berkat doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan masuk Islamnya di puncak kekafirannya. Contoh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Itu Nabi pernah berdoa, ya Allah, jayakanlah Islam ini dengan Amr ibn Hisham atau Umar bin Khattab. Rupanya yang Allah pilih Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Umar bin Khattab, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu masuk Islamnya itu di puncak kekafirannya ketika beliau hendak membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi contohnya? Misalnya ibunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadis Sahih Muslim diceritakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu kama qala, ini mafhum riwayat, sowan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadukan ibunya. Ummah, ibuku wahai Rasulullah. Kenapa ibumu? Jadi Abu Hurairah itu udah capek dengar ibunya tiap hari memaki-maki Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus pengeng kupingnya itu mendengar ibunya tiap hari memaki-maki Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada apa dengan ibumu? Doakan ya Rasulullah dapat hidayah. Maka Nabi mendoakan, Allah mahdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Dalam riwayat itu belum turun tangan Nabi kita Muhammad SAW, Abu Hurairah udah lari duluan.
menemui ibunya. Rupanya ibunya sedang mandi. Terus ditunggu sampai selesai mandinya, kata ibunya, antar aku ketemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takut ngomong apa yang ditanya, mau apa Ummah? Aku mau bersyahadat, aku mau masuk Islam. Takutnya nanti dihadapkan ke Nabi malah maki-maki Nabi, kan repot. Ternyata mau masuk Islam. Ini dipakai pendapat dalam mazhab Maliki, dasar dalam mazhab Maliki, orang kalau mau masuk Islam suruh mandi dulu baru bersyahadat. Kalau dalam mazhab Syafi'i, syahadat dulu baru mandi. Masing-masing ada dalilnya. Kalau yang mazhab Maliki pakai dalil yang ini. Kalau mazhab Syafi'i itu menggunakan hadis tentang ada orang bersyahadat, kata Nabi Okamaqal, bawa dia ke tengah kebunnya Abu Tolhah. Ya, itu ada sumur, suruh mandi dia. Syahadat dulu baru mandi. Saya karena bermadzhab Syafi'i, kalau ke saya syahadat dulu baru mandi. Kalau saya suruh mandi dulu takutnya kepleset jatuh nggak jadi syahadat. Tapi masing-masing ada argumentasinya. Wis, singkat kata singkat cerita, akhirnya sowan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan ibunya masuk Islam. Ibunya Abu Hurairah berkat doa Nabi itu dengan izin Allah masuk Islam, justru di puncak kekafirannya ketika Abu Hurairah udah capek dengar ibunya tiap hari memaki-maki Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita jangan pernah capek mendoakan keluarga kita, anak kita, pasangan kita, siapapun yang mungkin masuk dalam kategori tadi misalnya. Dan jangan pernah kita berkata, wah kayaknya doaku gak ngefek. Hanya gara-gara doa kita memang gak sakjek saknya gitu loh. Kan kadang kita itu kalau berdoa kan Pak Ian nggak paham sakjek saknya itu nggak paham. Orang Sunda kan. Sakjek saknya itu maksudnya nggak cespleng gitu loh kadang itu. Ya kadang terus orang belum apa-apa sudah berpikiran kayaknya doaku nggak ngefek nih. Kayak doaku nggak makbul. Nah, kalau kita udah buruk sangka begitu kepada Allah, betul-betul nggak akan makbul doa itu. Tapi kalau kita masih berharapan baik kepada Allah, husnudzon, baik sangka kepada Allah, nggak usah khawatir. Insya Allah doa kita ada hasil insya Allah. Kok bisa gitu Ustaz? Gini, ini ada cerita, ini kisah nyata ini. Pernah satu saat ada bapak-bapak usia 74 tahun seto meninggal sedang sholat Pak Haji Mudakir. Sedang sholat. Orang-orang pada ngomong, Ustaz ini berkat doa ibunya. Umur 74 tahun seto sedang sholat di masjid jamaah. Kata orang-orang ini berkat doa ibunya. Saya itu batin, ini umur 74 ibunya usia berapa? Ternyata kata orang-orang ini ibunya udah meninggal Ustaz. Orang ini dulu duablek Ustaz. Bukan dablek, duablek orang ini. Ibunya mendoakannya supaya dia tobat. Sampai ibunya wafat Ustaz, dia masih dablek Ustaz. Jadi sampai ibunya wafat, ini orang masih apa? Dablek. Kata orang-orang situ, orang ini baru tobat usia 64 tahun Ustaz. Jadi baru tobat usia berapa? 64 tahun. Meninggal di usia 74 tahun sedang sholat. Artinya apa? Doa ibu bekerja. Karena ibunya husnudzon sama Allah. Mungkin sampai beliau wafat tidak beliau lihat hasilnya, tapi setelah itu Allah perlihatkan hasilnya. Saya teringat dalam hadis yang sahih riwayat At-Tirmidzi, ketika dalam hadis itu ceritakan ada orang tua yang meninggal dunia. Orang tua itu meninggal dunia, kuburnya sempit awalnya, lama-lama melapang laksana istana. Orang tua ini bertanya, ya Allah, kenapa kubur saya tadinya sempit sekarang melapang seperti istana begini? Apa kata Allah dalam hadis qudsi itu? Ini karena istighfar anak-anakmu yang saleh. Saya membayangkan aja pas beliau meninggal anaknya belum tobat itu. Belakangan hari anaknya terus tobat. Begitu tobat, nah, terus tadi itu kuburnya melapang gara-gara didoakan terus oleh anaknya. Makanya kita jangan pernah berputus asa hanya gara-gara kayaknya nggak ada tanda-tanda diterima deh. Jangan gitu. Doakan aja, doakan. Saya ulang, kita boleh capek menasihati, boleh capek menasihati, boleh. Tapi jangan pernah capek mendoakan. Dan jangan pernah dibatalkan doa itu dengan suudzon kepada Allah dengan mengatakan kayaknya doaku nggak ngefek deh. Jangan. Udah doakan aja terus, doakan terus. Allahu Akbar. Nah, itu diantaranya, ini diantaranya.
Nah, terus kemudian doa. Yang kedua, paling yang bisa kita lakukan kalaupun kita mau menasihati, kalau pakai metode Al-Qur'an itu dengan menggunakan metode istifham. Di Al-Qur'an itu ada namanya istifham, pertanyaan-pertanyaan. Di Al-Qur'an itu banyak pertanyaan. Kenapa coba? Karena ada model orang itu kalau dinasihati dia nolak. Tapi kalau ditanya mikir ya. Jadi ada model orang itu kalau dinasihati nolak. Tapi kalau ditanya mikir dia. Karena ada model orang-orang tertentu kalau kita mau menasihati belum apa-apa dia udah pasang-pasang tembok penolakan. Tapi begitu kita tanya, di antara cara kerja hati dan pikiran itu kalau udah masuk pertanyaan dia akan berusaha menjawab. Itu rumus itu. Walaupun tampaknya dia cuek, gak peduli, tanya aja. Walaupun tampaknya dia gak peduli, tapi sebenarnya pertanyaan yang masuk itu pikiran dan hatinya sedang berusaha menjawab. Mungkin gak seketika, tapi suatu saat. Tanya aja, mau berapa lama kamu begini? Mau begini terus? Apa kamu kira kamu tidak akan mati? Gak takut masuk neraka? Gak takut dosa? Gak takut nanti balasannya kembali kepada kamu? Tanya aja. Itu kalau pertanyaannya berbasis akhirat, harapannya akan ada masa-masa di mana dia dalam kesunyian hatinya tiba-tiba mengemuka pertanyaan itu dan dia berusaha menjawabnya. Karena pertanyaannya berbasis akhirat, harapannya dia tidak hanya berpikir tapi juga berzikir. Dia tidak hanya berpikir tapi berzikir, sehingga dengan berzikir itu terjadi tazkiyatun nafas. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Harapan terjadi pembersihan jiwa di situ. Sehingga harapannya diharapkan dia itu sadar dan tobat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang yang baik. Makanya mungkin metode yang kedua istifham itu. Jadi kalau ada model anak atau model pasangan yang dua bleke pol-polan, dikandani gak kena, dinasihati gak bisa, udah tanya aja. Mau berapa lama begini? Mau begini terus? Apa kamu tidak akan mati? Apa kamu kira setelah mati tidak ada pertanggungjawaban? Gak takut masuk neraka kamu? Tanya aja gitu. Itu walaupun kelihatannya dia nolak, tapi dalam hatinya tidak bisa dipungkiri dia akan berusaha menjawab. Kan manusia itu ada masa-masa di mana dia merasa sunyi sendiri itu ya. Di situ biasanya memori itu yang tadinya tenggelam mulai keluar, termasuk pertanyaan-pertanyaan itu. Dan karena itu basisnya pertanyaan, dia akan berusaha menjawab. Dan kalau itu pertanyaannya berbasis akhirat, tadi harapannya dia tidak hanya berpikir, tapi juga berzikir. Nah, kalau terjadi zikir, harapannya terjadi tazkiyatun nafas. Kalau terjadi pembersihan jiwa, harapannya dia mau sadar, tobat, dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harapannya. Baik. Singkat kata, singkat cerita, itu kalau orang udah dikunci mati keadaannya oleh Allah itu repot sudah. Allah gambarkan di ayat berikutnya itu tentang wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Dan apabila dikatakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan, apa kata mereka? Enggak kok, kita berbuat perbaikan. Ketahuilah kata Allah, mereka adalah orang yang berbuat kerusakan tapi tidak merasa. Apa ini? Salah, enggak ngerasa salah, celakanya merasa benar. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah, orang model seperti ini iblis seneng banget. Kenapa seneng? Karena orang seperti ini sulit diharapkan tobatnya kepada Allah. Gimana mau tobat? Salah, enggak ngerasa salah, celakanya merasa benar. Ada orang yang salah, ngerasa salah, tapi tidak kunjung tobat. Ini iblis deg-degan. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah, iblis deg-degan. Kenapa deg-degan? Karena dia merasa bersalah. Cuman dia masih asyik dalam kemaksiatannya, tapi dia merasa bersalah. Itu iblis deg-degan itu. Karena kalau begitu dia tobat, udah wassalam, dia katot, sudah gagal total dia. Ada lagi orang yang salah, ngerasa salah, segera tobat. Yang model ini iblis kuweting banget, benci banget dia. Ya, kenapa benci?
Karena orang seperti ini orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu kalau kita baca di surah Ali Imran ayat 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, dan seterusnya itu. Jadi orang yang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, tapi orang yang juga mungkin berbuat salah tapi segera menyadari kesalahannya dan segera bertobat minta ampun kepada Allah. Yang model begini iblis benci banget. Bahasa Jawanya kuweting banget tadi itu. Nah, kita termasuk yang mana ya? Semoga kita termasuk minal muttaqin ya. Amin insyaallah. Mudah-mudahan. Nah, wis singkat kata singkat cerita, dia salah enggak ngerasa salah, celakanya merasa benar. Atau lanjutannya wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka berimanlah sebagaimana manusia itu beriman, apa jawabannya? Apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman? Kata Allah, ketahuilah mereka itu adalah orang yang bodoh tapi tidak tahu kalau dirinya itu bodoh. Jadi bodoh enggak ngerasa bodoh, celakanya merasa pinter. Kalau istilahnya para ulama ini namanya jahlun murakkab atau jahil murakkab, goblok kuadrat namanya. Udah bodoh enggak ngerasa bodoh, celakanya merasa apa? Pinter. Kalau orang sekarang nyebutnya sotoy, orang sok tahu gitu ya. Kalau dia sok tahu dalam masalah masak memasak, paling bikin roti bantet lah. Itu aja masih enak. Roti apa? Bantet itu kadang masih enak. Atau bikin nastar gosong ya ibu ya. Tapi masih enak itu kadang. Atau mau masak rawon jadinya semur karena sok tahu dalam masalah masak memasak apa? Masak rawon jadinya apa? Semur. Saya pernah ada jamaah saya orang Kebumen Pak Jumtakir. Sama saya juga. Oh enggak, sama ya? Kebumen. Itu WA saya, Ustadz mau rawon dengkul enggak? Oh rawon dengkul ya mau saya. Purun Bu, purun saya mau saya bilang gitu. Saya kirim ke rumah Ustadz ya, nggih, saya bilang gitu. Kebayang ya orang Kebumen ngirim rawon ke orang Jawa Timur. Nah, kebayang ya. Kebumen kecenderungannya masaknya manis nggih. Nggih betul. Saya pernah makan soto di Kebumen itu manis. Sampai di rumah Pak Jumtakir. Sampai di rumah itu kata istri saya, "Mas, iki duduk rawon Mas, iki semur iki." Ini bukan rawon, semur ini. Itu saja masih enak. Itu saja napa masih enak. Orang kalau sok tahu dalam masalah elektro paling kesetrum lah, konslet lah. Tapi kalau sok tahu dalam masalah agama, wah itu berat itu. Itu bisa masuk dalam kecaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait tanda akhir zaman tentang fenomena orang-orang yang dhallun mudillun dhallu fa'adallu. Orang-orang yang sesat menyesatkan, mereka itu sesat menyesatkan. Nauzubillahi min syarri dzalik. Nah, makanya jangan sampai kita menjadi orang yang seperti ini. Nah, orang yang supaya enggak terjadi seperti ini bagaimana? Kembali ke ron tadi. Kalla bal rona ala qulubihim tadi itu. Maka rajin-rajinlah membersihkan hati kita. Rajin-rajinlah membersihkan hati kita. Dengan apa? Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan satu riwayat, wa inna likulli syai'in suqalah wa suqalatul qulub al-istighfar. Segala sesuatu itu ada pengkilapnya, dan pengkilapnya hati, pembersihnya hati adalah al-istighfar. Di riwayat yang lain wa suqalatul qulub dzikrullah, dan pengkilapnya hati adalah zikrullah. Ini cocok dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-A'la ayat 14-15 itu. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh telah beruntung orang yang berupaya membersihkan jiwanya dan dia banyak menyebut nama Tuhannya dan salat. Sebagian para ulama di samping istighfar ya, untuk tazkiyatun nafas itu kalau udah mulai muncul sesuatu yang buruk dalam hatinya atau entah itu kedengkian, hasud atau apapun, itu biasanya dia sebut nama Allah dengan diwakafkan sehingga menjadi mad arid disukun. Allah, Allah, Allah,
Itu diantara para ulama. Di samping istighfar ya. Atau memperbanyak baca Al-Quran. Atau kalau sanggup wudu, sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu berapapun. Sebagian ulama kita ada yang sampai 25 salam demi mentazkiyatun nafs, mentazkiyah nafsnya itu. Sedikit cerita nih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya itu pernah ketika masih kuliah di Surabaya, itu pernah mengalami satu kondisi di mana antara otak saya dengan hati saya nggak sinkron. Karena di pesantren dihajar soal hati, di kampus diajari kritis. Jadi pernah nggak sinkron antara otak saya dengan hati saya, pernah nggak sinkron. Karena saya dulu itu pesantren di Dersmo Surabaya itu, terus kuliahnya di luar pesantren. Jadi pesantren sambil kuliah, bukan kuliah sambil pesantren, bukan, pesantren sambil kuliah. Nah itu sowan saya ke kiai saya, karena otak saya sama hati saya nggak nyambung. Ya tadi di pesantren dia ajari penerimaan hati, sementara di kampus diajari kritis. Saya sowan sama kiai saya, kiai niki terus pundi saya ini kok galau, karena antara otak saya sama hati saya itu nggak sinkron, nggak nyambung. Kata kiai saya, coba khatmul Quran 7 hari, kata kiai saya. Coba khatmul Quran berapa? 7 hari. Saya coba itu khatmul Quran 7 hari itu. Qaddarallah berhasil 7 hari saya khatmul Quran. Sependek yang saya ini, alhamdulillah, masya Allah, ini tahdus bini'am ya, kita ambil pelajarannya aja. Dada itu terasa lapang. Apa yang tadinya di sini nggak ketampung itu ketampung di dada itu. Oh, berarti kemarin-kemarin dada saya itu sempit berarti. Berarti kemarin-kemarin dada saya itu apa? Sempit, nggak lapang berarti. Dada itu kalau sempit, jangankan masalah yang besar, masalah kecil aja nggak masuk. Makanya nun sewu nggih. Kalau kita berurusan dengan anak kita yang masih kecil atau sama cucu, nggak seberapa kesalahan cucu atau anak kita, tapi kita kok sangat tersinggung sekali. Itu patut kita waspada, jangan-jangan dada kita sempit. Memperasaan istri itu cuma ngomel dikit aja kok kita tersinggungnya luar biasa. Patut kita waspada, jangan-jangan dada kita sempit, kok nggak sanggup menerima kenyataan. Maka harus dilakukan tazkiyatun nafas tadi itu. Monggo terserah, perbanyak zikir silakan, mau sholawat, mau istighfar, atau perbanyak sebut nama Allah tadi, Allah, Allah. Itu sebab lama ada yang tazkiyah dengan cara begitu. Emang boleh Ustaz zikir Allah, Allah, karena ada yang di video viral itu mengatakan tidak boleh nyebut nama Allah, Allah, Allah. Kata siapa tidak boleh? Al-Quran yang nyuruh kok. Di surah Al-Ahzab ayat 41 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hei orang-orang yang telah beriman, ingat dan sebutlah Allah dengan sebutan yang sebanyak-banyaknya. Jadi silahkan, tidak ada masalah. Atau khatmul Quran tadi kalau sanggup, 7 hari kalau sanggup, mentok 3 hari kalau sanggup, khatmul Quran. Dan kemudian atau perbanyak sholat. Sholat sunnah mutlak kalau ingin banyak ya, wudu, sholat, itu tazkiyatun nafs. Ini bukan apa-apa, karena penting bagi kita itu kesehatan ruhani. Saya ulang, penting bagi kita itu kesehatan ruhani itu penting. Karena nun sewu, yang aslinya kita itu yang roh, bukan yang jasad ini. Bukan berarti jasad gak penting, jasad penting, tapi roh itu jauh lebih penting. Karena itulah yang sebenarnya kita. Nun sewu nggih, kita itu seringkali kalau penyakit fisik itu langsung cari obat yang terbaik, mungkin dokter yang terbaik, bahkan mungkin rumah sakit yang terbaik. Tapi kalau bicara penyakit hati, seringkali kita lalai. Padahal kalau di hati ada kedengkian, dengki itulah penyakit kita yang sebenarnya yang membahayakan kita, tidak hanya dunia tapi akhirat. Kalau penyakit fisik, dampaknya paling dunia. Akhirat malah diampuni kita oleh Allah kalau kita sabar. Tapi kalau penyakit hati, namanya kedengkian, kesombongan, ujub, bangga diri, sum'ah, riya, bakhil, serakah, dan lain-lain, itu konsekuensinya tidak hanya dunia, tapi juga akhirat. Cuman seringkali kadang begini, nun sewu nggih,
penyakit fisik itu biasanya yang tahu terlebih dahulu itu yang sakit. Saya tidak tahu Kiai Enoh sakit atau tidak, kecuali beliau cerita ke saya. Aduh, saya lagi meriang misalnya gitu. Baru saya tahu, oh Kiai Enoh lagi meriang. Setelah beliau beritahu saya. Tapi kalau penyakit hati, seringkali yang tahu lebih dulu siapa? Orang lain. Karena penyakit hati itu kadang kita yang sakit tidak menyadari. Baru sadar, itu kalau mau sadar itu, ketika orang lain yang komentar. Kok tumben sekarang kamu ngomongnya tinggi? Jangan tinggi-tinggi loh ngomongnya, nanti takut kesamplok pesawat di bibirmu misalnya gitu. Ngerti kesamplok pesawat ya, takut ditabrak pesawat. Jangan tinggi-tinggi ngomongnya, nanti takutnya bibirmu kesamplok pesawat misalnya. Kamu sekarang kok ngomongnya sengak ya gitu. Kamu kok jadi serakah gini sih misalnya. Kadang kita baru ngeh itu, astagfirullah itu. Makanya kadang ada bagian hati yang perlu kita opname. Aktivitas i'tikaf hari ini bagian dari cara mengopname bagian hati yang mungkin ada yang perlu diobati. Karena aktivitas i'tikaf ini kan bagian dari cara kita menjaga jarak dengan dunia. Orang itu kalau tidak menjaga jarak dengan dunia, kita tidak akan pernah tahu hakikat dunia. Saya sering buat analogi begini, nun sewu nggih. Anak-anak yang lahir di daerah Bantar Gebang itu di area sampah mereka tidak akan pakai masker walaupun mereka tinggal dekat sampah. Kenapa? Sejak kecil mereka di situ. Tapi kalau kita ke sana mesti begini itu. Mesti pakai masker kalau kita, enggak kuat kita. Tapi kalau mereka enggak, biasa aja mereka. Kenapa? Sejak lahir di situ. Jadi mereka tidak mengenali hakikat sampah. Bau busuknya maksud saya. Nah, tapi coba mereka 10 orang anak-anak di Bantar Gebang itu usia SMP atau SMA kita bawa ke hotel bintang 5. 10 orang. Kita bawa ke hotel bintang 5 selama habit itu 6 pekan. 40 hari lah. Selama di hotel itu kita kasih wangi-wangian. Begitu selesai kita pulangkan kembali dia ke Bantar Gebang. Kira-kira pegang hidung nggak kira-kira? Pegang hidung pasti itu. Kenapa? Sudah ngerti hakikat wangi dan tidak wangi. Nah, kita tidak akan pernah paham bahwa dunia itu menipu. Kita tidak akan pernah paham maksud Nabi bahwa dunia itu laksana bangkai. Kita tidak pernah paham tentang bagaimana supaya kita tidak lalai akan dunia, kecuali kita membuat jarak dengan dunia itu. Aktivitas i'tikaf hari ini, aktivitas puasa dan aneka kegiatan di dalamnya itu merupakan bagian dari cara Allah untuk agar kita membuat jarak dengan dunia, supaya kita ngerti hakikat dunia. Ya, mudah-mudahan mujahadah kita dibalas oleh Allah dengan yang lebih baik dalam bentuk kemuliaan malam qadar. Amin Allahumma amin insyaallah. Sehingga mudah-mudahan kita semua lulus sebagai alumnus terbaik Ramadan dengan gelar muttaqin dalam keadaan diampun dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Nah, kiranya ini prolog saya. Takutnya banyak pertanyaan. Nah, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Kalau nggak ada saya teruskan nanti. Kalau nggak ada, monggo silakan. Kalau sama saya protes boleh, tapi jangan marah-marah. Saya mau nanya. Monggo tanya, protes, marah boleh, silakan. Kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Kalau nggak ada saya teruskan. Kalau yang mendoakan tadi Pak Kiai. Nggih. Kan kadang-kadang memang kita perlu kesabaran ya dalam berdoa. Nggih, betul. Masalahnya masing-masing kita mempunyai masalah sendiri-sendiri. Nggih. Katakanlah sakit atau masalah yang lain. Nggih. Sepertinya sudah merasa berdoa siang malam, Nggih. tapi belum diijabah oleh Allah SWT. Nggih. Nah itu bagian daripada untuk kesabaran kita, dan kita selalu tidak boleh buruk sangka kepada Allah SWT kan, karena pada hakikatnya semua terjadi karena Allah SWT. Jadi kita harus selalu berhusnudzon kepada Allah SWT. Nah supaya hati kita menjadi lapang, terus senantiasa berdoa terus menerus, mungkin ada kiat-kiatnya Pak Kiai. Bagus. Pertama kita harus yakin dulu
bahwa apa yang Allah janjikan itu pasti benar. Terkait dengan bahwa doa pasti Allah kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Tapi ingat, janji pengabulan doa itu menurut Allah, bukan menurut kita. Pahami dulu itu. Sehingga kalau kita paham itu, sangat mungkin ijabah itu satu disegerakan, atau ditunda, atau diganti dengan bentuk penyelamatan dari musibah setara dengan kebaikan yang kita minta. Itu hadisnya riwayat Al-Hakim. Nah, itu harus pahami dulu itu. Jadi yakin dengan janji ijabah dari Allah, dan ijabah itu terserah Allah. Yang penting adalah kita harus yakin pasti dijabah, baik dengan dipercepat atau ditunda atau dalam bentuk penyelamatan dari musibah setara dengan kebaikan yang kita minta. Itu satu dulu. Kemudian yang kedua, berdoa itu bukan memberitahu Allah. Karena Allah Maha tahu. Doa itu bincang mesra kita dengan Allah. Jadi doa itu bincang mesra kita dengan Allah. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, sejatinya kita sedang berbincang mesra dengan Allah. Dan karenanya kemudian tidak ada yang sia-sia dari apa yang kita lakukan dengan Allah itu tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya lagi adalah doa sendiri itu adalah ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Hadis riwayat Abi Dawud. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Sehingga diijabah atau tidak diijabah, dengan doa itu kita dapat pahala. Itu yang pasti itu. Dan satu hal lagi, dalam Al-Furqan ayat 77, Allah berfirman, "Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum." Katakanlah wahai Nabi, kalau bukan karena ibadah atau doa kalian, niscaya Tuhan kalian Allah akan cuek terhadap kalian. Dengan kata lain, kalau kita berdoa kepada Allah, maka Allah tidak akan cuek kepada kita. Percaya saja. Kalau kita masih terus berdoa kepada Allah, Allah nggak akan cuek kepada kita. Itu janji Allah. Saya teringat syair, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fadu'ai wa ibtihali syahidul li biftiqari. Saya tahu tanpa berdoa pun Allah tahu kebutuhan saya. Tapi saya sengaja tetap berdoa kepada Allah untuk menunjukkan betapa saya ini butuh kepada Allah. Jadi doa itu semacam jangkar pengingat bahwa kita ini hamba yang butuh pertolongan Allah. Saya kira ngaten nggih, wallahu alam bisawab. Ada satu lagi sebenarnya. Nabi Musa itu minta Firaun hancur, baru Allah kabulkan 40 tahun. Doa Nabi untuk kaum Taif itu baru terrealisasi di generasi kedua dan ketiga kaum Taif. Jadi enggak langsung sak cek saknya ngaten nggih. Tapi Nabi tetap membuahkan hasil, doanya tetap membuahkan hasil. Nah, jadi pokoknya jangan pernah berputus asa dari doa-doa kita itu. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu yang di atas ada yang mau nanya? Enggak Bu, tanya, protes, marah boleh Bu. Ini Pak Ian di sini, Bu Iannya di sini juga. Oh enggak, betul nggih. Ada ibu-ibu? Jelas semua nggih Bu nggih. Wonten. Oh mboten enten. Bahkan gini nggih. Kita ini kalau punya harapan itu jangan dibatalkan hanya karena menurut kita nggak mungkin. Saya ulang nggih. Kita kalau punya harapan kepada Allah itu jangan dibatalkan hanya gara-gara menurut kita itu nggak mungkin. Karena selama kita terus berharapan baik kepada Allah, ada kemungkinan harapan itu akan Allah wujudkan, entah di generasi kita atau anak kita atau bahkan cucu kita. Dari mana kita ambil pelajaran? Dari kisah ibundanya Siti Maryam alaihissalam. Namanya Hanna. Hanna alaihissalam ini istrinya Imran alaihissalam, Imam Masjidil Aqsa. Ketika hamil Siti Maryam, beliau
berkata dan perkataan diabadikan dalam Al-Quran. Inni nadartu ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, hamba bernadar yang di perut saya ini, Siti Maryam saat itu dalam perutnya, akan saya jadikan muharrar. Nanti akan saya cetak jadi muharrar. Muharrar itu kalau kita semacam ustadz atau ulama atau imam masjid lah. Kalau pokoknya kayak bapaknya muharrar, bapaknya kan imam masjid. Fataqabbal minni, maka terimalah niat baik hamba ini ya Allah. Begitu lahir ternyata perempuan. Siti Maryam kan perempuan, dan kata ibunya, ya gimana ya Allah, lahirnya perempuan dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Artinya nggak mungkin jadi imam masjid kan, perempuan kok. Tapi beliau tidak membatalkan niatnya. Akhirnya sesuai dengan nadarnya, tetap Siti Maryam dicetak jadi ulama, walaupun nggak bisa jadi imam masjid. Dikirim ke Nabi Zakaria alaihissalam, waqafalaha Zakaria. Dan dari Siti Maryam itu akhirnya lahir cucunya Imran, cucunya Hanna juga berarti, itu Nabi Isa alaihissalam. Niatnya tetap tercapai, tapi generasi cucu, nggak cuma imam masjid, Nabi dan Rasul, ulul azmi minar rusul, bahkan satu Nabi yang Allah izinkan nanti menjadi bagian dari umat Nabi kita Muhammad SAW untuk membunuh Dajjal di akhir zaman nanti, memimpin bumi bersama dengan Imam Mahdi nanti, Nabi Isa alaihissalam. Itu barokah niat yang nggak dibatalkan, walaupun rasanya nggak mungkin. Nah, saya punya cerita. Di Jawa Timur itu ada seorang kiai namanya Allahyarham Kiai Mahmud. Kiai Mahmud ini, beliau ini punya cita-cita menghafalkan Quran. Sudah sepuh, beliau ngapalin terus. Ya sebagaimana orang sepuh, rumusnya bagaimana? Hafalkan walaupun nggak hafal-hafal. Itu rumusnya. Karena kalau udah sepuh itu kan hafal 3 lupa 2, hafal 2 lupa semua. Tapi beliau nggak putus asa. Itu sampai wafatnya beliau nggak hafal Quran 30 juz, nggak hafal beliau. Sudah berusaha menghafalkan, nggak hafal-hafal. Qaddarallah, generasi putranya tidak semuanya hafal Al-Quran 30 juz, tapi generasi cucunya sekarang hampir semuanya 30 juz hafal Quran, dan cucunya jumlahnya puluhan. Hampir semuanya hafal 30 juz cucunya itu. Masya Allah. Generasi beliau nggak berhasil, putranya nggak semuanya, cucunya hampir semuanya. Masya Allah. Beliau pernah punya cita-cita bikin masjid besar di kampungnya. Sampai wafat masjid itu nggak terbentuk. Sekarang qadarullah oleh putra-putranya terbentuk masjid yang besar itu di kampungnya, di generasi putranya. Makanya kalau jenengan punya cita-cita mau bikin pesantren atau apapun, rasanya nggak mungkin, jangan dibatalkan. Harapan baik itu tetap langitkan, munajatkan kepada Allah. Nggak usah khawatir, walaupun mungkin di kita nggak tercapai, mudah-mudahan generasi cucu kita capai. Ngaten nggih, wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain nggih, monggo Pak, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih, baik. Saya mau terangkan dulu gini nggih. Ini biar urut. Dulu
Lailatul Qadar itu diberitahukan oleh Allah kapan turunnya. Dulu. Ini kita lagi ngaji malam Ramadan di masjid, ada hujan, sambil doa nggih, sambil mohon sama Allah. Mudah-mudahan mustajab insyaallah. Nah, saya mau terangkan dulu gini. Jadi dulu awal diberitahukan. Begitu diberitahukan, ini ada dalam Sababul Wurud ya. Begitu diberitahukan, itu sahabat tumplek-blek di masjid sampai pasar itu tutup. Jadi sistem ekonomi sosial itu mandek. Rupanya Allah tidak berkenan. Allah maunya semua tetap berjalan normal apa adanya. Jadi yang di pasar tetap bekerja, yang mungkin masih ngantor tetap ngantor, yang jual jasa tetap jual jasa, yang pesanan nastarnya banyak ya tetap tidak apa-apa, yang jahit baju tetap jahit baju. Allah maunya semuanya normal saja. Maka Allah bikin Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya lupa kapan malam Qadar itu terjadinya. Sejak itu, ketika malam-malam Qadar terjadi, kondisi sosial normal. Berarti di samping memang tidak wajib iktikaf ini, tapi sangat ditekankan oleh Nabi dan keluarganya, Nabi kita Muhammad SAW dan keluarganya. Namun jangan diwajibkan, karena saat dulu itu pernah terjadi ketika semua tumplek di masjid, Allah bikin lupa. Berarti keutamaan malam Qadar itu tidak hanya bisa diraih di masjid, berarti bisa dimanapun, yang penting kita dalam kebaikan. Saya sering bilang ke beberapa jamaah, ibu-ibu yang pesanan jahitan banyak, nggak apa-apa, malam-malam Ramadan selesaikan jahitannya, tapi jangan berhenti berzikir. Nah, ibu-ibu yang pesanan nastarnya banyak misalnya, nggak apa-apa ngoven nastar di malam-malam Ramadan, tapi jangan berhenti berzikir, berdoa dan berzikir. Sehingga diharapkan ketika malam Qadar itu terjadi, kita dalam kondisi tidak lalai dari Allah, tidak lalai dari mengingat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu amal yang paling utama memang di masjid. Betul Pak, tidak salah. Ini amal yang paling utama yang Nabi ajarkan dan yang Nabi contohkan. Walaupun saya ulang, Nabi tidak mewajibkan. Iktikafnya Nabi sendiri itu sebenarnya itu beliau tidak jumeneng di masjid 24 jam. Beliau itu, saya baca dalam keterangan hadis tentang masalah iktikafnya Nabi itu, kadang beliau keluar ngantar istrinya sampai di pagar masjid, atau sampai ke rumah tapi pulangnya ke masjid. Beliau kadang menjenguk sahabat yang sakit, tapi pulangnya ke masjid, bukan ke rumah. Kadang Nabi mendamaikan 2 orang atau 2 suku yang bertikai, tapi pulangnya ke masjid Nabi itu. Kalau qadil hajat saya kira semua orang tahulah kalau itu. Jadi kadang Nabi itu mboten jumeneng di masjid itu full 24 jam. Tapi kalaupun keluar tidak lama dan baliknya ke masjid. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Nah, bagi sebagian kita, termasuk saya sendiri, saya belum bisa yang full. Karena ini kan sekarang iktikaf, saya besok ada kuliah subuh. Jadi mau saya harus menjaga stamina saya. Habis kuliah subuh insya Allah ada kuliah duha. Terus khutbah Jumat. Jadi harus jaga stamina. Jadi saya termasuknya belum bisa, yang full saya belum bisa. Tapi ada kaidah dalam fikih. Kaidahnya gini, ma la yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Kalau kita tidak bisa mengerjakan 100%, paling enggak jangan ditinggalkan semua. Paling enggak kita part time lah, malam kita, atau pada sebagian malam kita ada. Nah, masjid ini rumah Allah. Semua rumah milik Allah. Tapi yang disebut oleh Allah sebagai rumahnya hanya masjid. Dalam hadis qudsi, kalau kita datang ke masjid, berarti kita datang ke rumah Allah, berarti kita sebagai tamu Allah. Dalam hadis qudsi, maka sepatutnya lah aku sebagai tuan rumah menyambut tamunya. Maka salah satu tempat yang mustajabah di muka bumi ini adalah masjid. Maka bersyukurlah bagi panjenengan yang menjadi pengurus masjid, Pak Haji Mudzakkir dan kawan-kawan ini. Karena berarti menjadi pengurus rumah Allah.
Kita kerja di rumah majikan yang kaya dan dermawan saja kita diperhatikan. Apalagi kita menjadi pengurus rumah Allah. Gak mungkin yang punya rumah cuek, gak mungkin. Apalagi kita khidmah melayani umat. Tuan rumah yang baik saja tidak akan cuek terhadap tamunya, apalagi ini Allah tuan rumahnya. Tidak mungkin Allah cuek dengan tamunya. Dan semakin sering kita datang ke rumah Allah, semakin akan dikenal oleh Allah secara khusus. Allah mengenali seluruh hambanya, tapi itu dikenali secara umum. Yang kita inginkan dari Allah adalah dikenal secara khusus. Di antaranya karena kita sering datang ke rumahnya. Dan jangan dikira yang kenal dengan kita cuman yang kelihatan ini aja. Dan sewu kalau ada jamaah aktif, kalau tiba-tiba nggak kelihatan, Pak Haji Mudakir tanya nggak kira-kira, mana sih bapaknya kalau nggak kelihatan? Oh sakit, dijenguk nggak kira-kira? Jenguk. Catat baik-baik. Kalau kita sering ke masjid, yang mengenali kita tidak hanya yang kelihatan, yang tidak kelihatan pun mengenali kita. Ini kita ngaji begini ini yang kelihatan aja, ini yang nggak kelihatan tembus langit ini. Para malaikat rahmat, termasuk bangsa jin Muslim. Menarik, tadi saya sebut Taif ya. Nabi dakwah di Taif ditolak. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, serombongan bangsa jin menyatakan masuk Islam. Makanya ada masjid jin itu. Itu serombongan bangsa jin masuk Islam. Rupanya apa? Ketika Nabi dakwah di Taif, yang mendengarkan dakwah Nabi nggak cuman manusia, jin pun juga ikut mendengarkan. Rupanya mereka masuk Islam. Jadi kalau kita ngaji gini, ini yang kelihatan aja ini, segini. Yang nggak kelihatan, itu belakang bapak itu. Bangsa jin pun ikut ngaji. Dan para malaikat rahmat juga ada di sini. Kalau hadis Sahih Muslim tembus langit dunia. Kalau mereka kenal kita, kalau tadi Pak Haji Mudakir ada yang nggak kelihatan ditanya dan dijenguk kalau dia sakit, jangan salah, malaikat pun juga akan menjenguk kita kalau kita sakit. Oh, masa Ustaz? Dalam kitab Hayatus Sahabah, saya punya kitabnya karya Syekh Maulana Yusuf Al-Kandahlawi rahimahullah. Ada seorang sahabat Al-Qamakol sakit, Nabi menjenguk. Ketika jenguk, kata sahabat itu, ya Rasulullah, sebelum Anda datang ini ada orang yang ganteng banget ya Rasulullah jenguk saya. Saya belum pernah lihat orang yang lebih ganteng dari dia kecuali engkau ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Al-Qamakal, saya ketemu orangnya tadi di luar. Itu Jibril jenguk kamu itu, Masya Allah. Jadi orang yang sering sobo masjid itu Pak, malaikat pun mengenali dia Pak. Allahu Akbar. Zubair bin Awam radhiyallahu an, beliau ini ahadul asyaratil masyhudi lahum bil jannah, satu dari 10 sahabat Nabi yang semasa hidupnya dijamin masuk surga. Satu saat beliau sakit, pesan sama keponakannya, wahai keponakanku, tolong jangan ceritakan ceritaku ini kecuali aku sudah mati. Kata Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, apa itu wahai paman? Ketahuilah, selama aku sakit ini, aku dijenguk oleh para malaikat. Masya Allah. Yang cerita itu Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, itu satu di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Oh itu sahabat Ustaz, yang level kita ada nggak Ustaz? Ada. Saya punya jamaah di Taman Bougainville. Beliau ini ahli taklim, ahli masjid orangnya. Saya tahu betul itu jamaah saya. Suatu saat beliau ini nyetir mobil Pak, lewat Ancol. Satu ban mobilnya keblasuk ke got. Panik dia Pak. Ibu-ibu ini ceritanya. Panik dia. Gimana mau perempuan lagi kan? Satu bannya masuk keblasuk ke got itu loh Pak. Di tengah-tengah panik itu qadarullah ada sekelompok pengendara motor, sekelompok pengendara itu minggir. Kenapa Bu? Ini ban mobil saya masuk got. Maka oleh orang-orang diangkat Pak, mobil itu dibantu bareng-bareng diangkat. Qadarullah selamat dari got itu. Ibu ini mau bilang terima kasih, masuk ke dalam mobil ngambil duit di tas. Begitu keluar sudah nggak ada orang-orang itu. Dia cerita ke saya begitu. Itu siapa Ustadz ya? Wallahu a'lam Bu, saya nggak tahu. Ya mungkin manusia. Ibu kalah cepat aja. Mungkin juga selain manusia, entah itu jin muslim atau para malaikat yang menyamar. Nah, jadi kita tidak tahu kan.
Bisa jadi ini teman-teman ibu di masjid yang kenal ibu. Saya bilang gitu. Jadi kalau panjenengan sering sobo masjid untuk ibadah gitu, tutup sobo masjid masih sandale uang. Apalagi jadi pengurus masjid, udah nggak usah khawatir, yang punya rumah nggak akan cuek sama kita. Saya pernah jenguk satu pengurus masjid yang sedang sakit. Saya tanya, jenengan pengurus masjid toh? Nggih. Bun, betul saya khawatir. Allah nggak mungkin cuek sama panjenengan. Allah nggak mungkin cuek sama panjenengan. Asal ikhlas nggih, asal ikhlas menjadi pengurus masjid, pengurus rumah Allah, yang punya rumah nggak akan cuek sama kita. Insya Allah. Ngaten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo Pak, monggo. Nggih, monggo. Nggih. Nggih. Ya. Nggih. Oh iya, baik. Ini soal fikih ya. Jadi gini. Di fikih itu, di bab tentang i'tikaf itu, memang betul. Kalau kita i'tikaf itu, kalau kita keluar bukan selain karena hajat yang pokok tadi, seperti qadil hajat atau seperti yang Nabi lakukan. Karena saya ulang, Nabi melakukan tuh, keluar masjid ngantar istrinya sampai halaman masjid, bahkan ada riwayat sampai rumah tapi pulang lagi ke masjid, mendamaikan sahabat yang bertikai, mendamaikan menjenguk orang yang sakit tapi pulangnya ke masjid. Selama segera insya Allah sih nggak batal. Cuman ini kan konteksnya kerja ya. Kalau kerja oke. Di fikih itu gini, bisa saja batal, ya sudah batal, nggak apa-apa batal. Nanti masuk masjid niat lagi. Iya, batal nggak apa-apa batal. Kecuali nadar ya. Kalau nadar batal, bayar dendanya berarti. Misalnya dia nadar i'tikaf sampai akhir Ramadan, misalnya gitu ya. Ternyata dia kerja keluar, batal berarti. Bayar dendanya. Dendanya diatur di surah Al-Maidah ayat 89. Ngasih makan 10 orang, atau memberi pakaian mereka, atau memberikan budak, atau puasa 3 hari yang tidak harus berturut-turut. Dan harus tobat karena melanggar nadar. Melanggar nadar itu dosa dan harus tobat. Kalau nadar ya, tapi kalau cuma niat enggak masuk dalam kategori nadar. Tapi kalau sampai bernadar, itu dia berdosa dan wajib tobat dan bayar dendanya. Itu dendanya diatur dalam surah Al-Maidah ayat 89. Wallahu a'lam bishawab. Ngeten nggih Pak nggih? Nggih sami-sami. Nggih. Jangan sampai nadar. Bersyukurlah pada Allah panjenengan yang bisa punya kesempatan 10 hari full. Biasanya pensiunan nggih Pak Haji. Ya eno kan udah pensiunan bisa full, Masya Allah. Oke, monggo yang lain silakan. Kalau ada, kalau nggak ada berarti jelas semua. Atau tidak jelas semua. Sehat Pak Bejo nggih? Pak Bejo sehat? Masih Pak Bejo kan namanya? Nggih. Bejo terus. Alhamdulillah. Kalau kada cukup dulu nggih. Baik, kita tutup dengan doa nggih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ya dzal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum ya arhamar rahimin ya wadud ya ghafar ya mujibad da'awat. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li ashabil huquqil wajibati alaina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami semua termasuk orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan permudahlah urusan kami ya Rabb fid dini wa dunya wal akhirah. Ya Allah, limpahkanlah hidayah selalu untuk kami, tingkatkanlah selalu hidayah untuk kami, dan berikanlah hidayah untuk siapapun yang melihat kami. Allahumma ya Allah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummah wa kashifil ghummah wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kiai, banyak sekali pencerahan dan ilmu.